Saudara Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Misi ini pun menuai berbagai respon. Pasalnya, siapkah pemerintah Indonesia menampung warga Gaza yang terluka? Apa saja yang harus diperhatikan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada praktisi dan juga pengajar hubungan internasional, sekaligus pendiri Lembaga Penelitian dan Pelatihan Independen Sembarji Polisis. Sudah ada Mbak Dina Prapto Raharja. Selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi. Ya, kemudian juga melalui sambungan daring sudah ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, sudah ada Pak Sukamta. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sukamta. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami sebenarnya sudah berusaha sedari malam hingga pagi hari ini untuk menghubungi pihak dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri melalui juga juru bicaranya, termasuk juga juru bicara kepresidenan, tapi kemudian belum mendapatkan respon ataupun tanggapan. Tapi tidak apa, kita dialog dulu di pagi hari ini bersama dengan Mbak Dina dan juga Pak Sukamta. Ini saya ke Mbak Dina dulu. Mbak Dina, ini kan pernyataan yang ya kita lihat Pak Prabowo mengedepankan mungkin karena kemanusiaan. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, apakah mungkin ini terrealisasi? Oke, dimensi kemanusiaan memang satu faktor yang penting untuk jadi perhatian, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Karena itu yang memang missing ya dalam perhatian dunia saat ini. Tapi kita perlu lihat bahwa di Timur Tengah sendiri proses negosiasi itu benar-benar belum menuju konvergensi, belum mengerucut ke satu hal yang akhirnya bisa ada titik temu. Masih deadlock? Masih deadlock. Jadi negara-negara yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo kali ini ke Timur Tengah itu sebenarnya negara-negara yang posisinya bukan di satu meja ya dalam soal penyelesaian masalah Israel-Palestina ini. Jadi justru kita harus paham bahwa dengan membawa gitu ya, membawa orang-orang Palestina keluar dari Palestina, itu kita bisa mendukung satu pihak dan membuat situasi semakin rumit, bukannya menuju ke satu titik penyelesaian. Mendukung satu pihak ini dalam hal ini adalah mendukung Israel dan Amerika Serikat yang kemudian kita tahu Israel dan Amerika Serikat yang karena kita sedari awal memang menginginkan rencana ini. Yang menginginkan untuk displacing people kan, untuk mengeluarkan orang-orang dari Gaza. Jadi saat ini dari pihak Amerika Serikat beserta para sekutunya seperti Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, mereka Saudi Arabia, mereka juga inginnya yang penting segera ada rekonstruksi di Gaza dan mereka akan terlibat, sudah lengkap dengan rencananya dan segala macam untuk rekonstruksi dan proyek-proyek apa saja yang harus mereka jalankan. Di pihak yang lain ada Turki misalnya, Turki juga ingin terlibat, tapi mereka tidak satu pandangan tentang caranya karena Turki juga punya proyek sendiri nih untuk bukan hanya Suriah tapi juga berhadapan dengan Israel yang merupakan musuh juga di kawasan tersebut. Kemudian Israel masih melihat dua pihak nih, ada Iran yang saat ini mendanai Hamas kan, tapi jangan lupa Qatar juga mendanai Hamas dan Qatar itu kaki tangannya Amerika Serikat juga. Jadi kalau dilihat dari situasinya, Israel ini kan kuncinya satu, dia nggak mau mengakui Palestina, hanya ada satu negara saja. Sementara di sisi yang lain kita lihat Palestina juga inginnya tidak ada Israel. Jadi dengan kita secara nggak langsung kita bawa aja deh orang-orang ini ke Indonesia, kita berada di posisi kita mau buat satu negara itu diberesin aja deh dulu. Padahal Gaza itu kalau kita lihat secara fisik ya, kenapa dia jadi satu perhatian dunia? Karena Gaza itu tempat yang full diisi oleh orang-orang Palestina, berbeda dengan tepi barat. Oke. Lalu saat ini kalau kita berpikir mau buat two state solution, harusnya kan yang kita pikirkan adalah posisi negara-negara yang pro untuk two state solution, bukan yang satu solution. Dan posisi negara-negara itu sekarang sedang dilemahkan juga oleh Amerika Serikat. Gitu. Jadi kalau kita masuk di momen seperti ini hanya berpikirnya soal kemanusiaan, itu kita miss di gambar besarnya. Belum lagi kalau kita bicara soal teknisnya ya, teknis untuk membawa orang dari Palestina sampai ke sini itu ya. Oke, kalau sebelum kita membahas teknis, itu artinya ya kita apresiasi juga apa yang dilakukan atau diungkapkan oleh Pak Prabowo demi kemanusiaan. Kemudian warga Gaza yang terluka, begitu ya. Dan juga tadi saya sempat mendengar juga syaratnya harus disetujui oleh semua pihak. Kita tahu Indonesia ini berada dalam
ini kemerdekaan Palestina. Kita sangat mengakui kemerdekaan Palestina. Ketika nanti ini benar-benar direalisasikan, justru malah kontradiktif atau bagaimana? Karena Palestina sendiri kan sebenarnya punya otoritas Palestina. Yang ternyata dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun belakangan ini justru dilihat semakin melemah dan terlalu bergantung sama Amerika Serikat. Hamas makanya muncul kemudian menguat sebagai satu kekuatan dan akhirnya melakukan resistensi macam-macam. Karena mereka berpikir harusnya arah kita adalah terpisah dari Amerika Serikat. Istilahnya decoupling gitu kalau istilah international relations-nya. Kita berpisah dari Amerika Serikat lah kalau memang betul-betul mau independen. Nah, Palestinian Authority ini baru saja mengikuti kemauan Amerika Serikat dengan menunjuk Perdana Menteri baru. Namanya Mustafa. Dan Pak Mustafa ini adalah orang yang sudah lama dibesarkan di Amerika Serikat. Dia lulusan George Washington University. Dia juga orang lama di World Bank yang dianggap bisa menyenangkan Amerika Serikat. Tapi inilah yang kemudian dilihat oleh pihak Palestina sendiri, internal di dalam itu kan makin terpecah. Mereka lihatnya, loh kok malah nggak ada proses demokratis untuk memilih orang ini. Kok tahu-tahu malah pro ke Amerika. Jadi kita malah melihat solusi itu memang kompleks, dan dengan mata kita yang tidak rutin berada di Timur Tengah, apalagi Kementerian Luar Negeri tidak hadir di sini untuk bicara, dan ternyata memang di dalam Kementerian Luar Negeri kan nggak ada divisi khusus yang benar-benar diperkuat ya. Kalau kita konsisten mau melihat isu Israel Palestina kan harusnya ada Direktorat Timur Tengah yang sangat kuat, yang betul-betul didukung oleh Kementerian Luar Negeri. Itu nggak ada sampai sekarang. Jadi kalau kita bicara soal holistik ya, saya pertanyakan soal pendekatan kita yang holistik di Timur Tengah. Karena ini bukan masalah sehari, 2 hari, atau setahun, 2 tahun ini. Kalau kita terlibat masuk, mau nggak mau isu ini akan bertahan selama puluhan tahun. Oke, jadi benar-benar harus difikirkan dulu sebelum ini bisa terrealisasi. Termasuk juga dampaknya juga yang nantinya akan terjadi di Indonesia. Ya, ketika tidak bisa sekedar membuat telinga orang Indonesia happy aja ya. Oke, jadi Anda ini pernyataan populis? Pernyataan yang sangat populis.